teman-teman semua. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dari dunia hingga besok di hari akhir. Perkenankan saya di sini untuk mengadakan sosialisasi modul 1 yang merupakan bagian dari tugas aksi nyata dalam program guru penggerak. Nah, dalam modul 1 program guru penggerak ini itu terbagi menjadi 4. Satu itu mengenai filosofi pemikiran Jaja Dewantoro, terus dilanjutkan dengan modul 1.2 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Terus modul 1.3 itu berisi tentang materi visi guru penggerak, dan yang keempat atau modul 1.4 itu berisi tentang budaya positif. Kita awali dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Jaja Dewantoro. Nah, tujuan pendidikan menurut Jaja Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidik di sini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan berarti dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi dalam pendidikan dan pengajaran menurut Jaja Dewantoro, yang namanya pengajaran atau underwich itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak-anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upfooding menurut Jaja Dewantoro itu artinya adalah memberi turunan. Jadi Jaja Dewantoro itu berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pemikiran pendidikan menurut Jaja Dewantoro yang pertama adalah berpusat pada anak atau student center. Jadi kita itu berupaya atau berusaha bahwa kita dalam memberikan pengajaran itu berpihak pada anak, berpusat pada anak. Jadi diusahakan anak jangan yang menurut kepada kita, tapi kita yang berusaha untuk memberikan pelayanan kepada anak. Terus sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bahwa anak itu sudah mempunyai bekal atau dasar atau bakat murni dari anak. Nah, jadi kita gali potensi yang ada pada diri anak. Kadang anak itu mempunyai potensi dalam bidang akademik matematika. Terus ada anak yang lain itu berpotensi dalam bidang seni budaya. Jadi kita seyogianya mengembangkan bakat yang ada pada anak. Jangan kita istilahnya rupiah menurut sesuai keinginan kita. Terus yang ketiga adalah menuntun. Jadi kita kepada anak itu memberikan bimbingan, memberikan arahan. Jadi maksudnya supaya anak itu istilahnya tetap pada relnya atau jalurnya. Jadi minat dan bakat anak itu bisa kita kembangkan, tetapi jangan sampai anak itu istilahnya keluar dari jalur. Terus yang ketiga adalah budi pekerti. Jadi dalam
pendidikan ada budi pekerti yang kita tanamkan kepada anak itu lebih tepatnya berkaitan budi pekerti itu berarti berkaitan dengan akhlak seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan merdeka belajar. Jadi seperti apa toh yang dimaksud dengan merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara atau yang ada dalam program buku penggerak. Jadi di sini dimaksudkan anak-anak itu bisa mendapatkan yang namanya kemerdekaan dalam belajar. Itu artinya bahwa di sini guru mempunyai kewajiban atau mempunyai tugas untuk lebih kreatif dan lebih mandiri dalam melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, di sini ada pembelajaran berpusat pada anak. Terus, nah karena apa? Masing-masing anak itu unik dan istimewa. Jadi setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Memang secara real tidak mudah karena dalam satu kelas misalnya ada 25 anak, maka dalam kelas tersebut juga ada 25 karakter. Dan kita memang diusahakan untuk paling tidak mengetahui supaya bisa memahami karakter dari setiap anak tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita berusaha untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Dulu sebelum ikut program guru itu saya akui, apalagi dulu waktu saya awal-awal melaksanakan tugas atau penempatan di dalam 5 tahun pertama itu masih idealis. Jadi saya menganggap bahwa anak itu harus manut sama gurunya. Anak tidak diberikan kekuasaan, tidak diberikan keleluasaan. Nah ternyata apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Nah karena di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu dalam memberikan pembelajaran kepada anak, kita usahakan kita berikan pembelajaran yang menyenangkan, dalam arti bahwa jangan sampai psikologi anak itu terbelenggu. Karena apa? Karena faktor dari pengajaran di lingkungan. Intinya adalah bahwa dalam memberikan pembelajaran diusahakan guru itu bisa pembelajaran yang menyenangkan. Dan di sini sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan itu adalah salah satunya dalam pembelajaran anak itu ramai dalam tanda kutip atau gaduh. Tetapi sebenarnya ramai itu seandainya itu berkaitan dengan pembelajaran yang sedang kita laksanakan tidak apa-apa, daripada istilahnya D3 datang duduk diam. Nah itu justru sebenarnya malah yang membelenggu psikologi anak. Jadi di sini adalah pembelajaran yang ramai dan menyenangkan itu sebenarnya tidak apa-apa selama itu masih ada korelasinya dengan materi yang sedang dibahas. Terus, nah pendidikan pada anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah yang namanya kodrat itu adalah segala sesuatu yang dibawa anak sejak mereka lahir. Anak sudah membawa kodrat mereka masing-masing yang akan menyesuaikan dengan lingkungan yang mereka tempati. Nah jadi ibarat kertas, sebenarnya anak itu lahir itu sudah ada coret-coretannya, sudah ada tulisannya, tetapi masih remah-remah. Jadi dalam pendidikan tugas guru itu adalah menebarkan, istilahnya dalam hal ini bahasa simpelnya bahwa anak itu sudah mempunyai bakat. Nah, jadi gurunya itu tugasnya adalah untuk mengembangkan bakat yang ada pada anak. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Jadi pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara itu terkait kodrat alam dan kodrat zaman adalah proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya. Nah, jadi kita dituntut untuk kreatif dalam memberikan proses pembelajaran. Misalnya seperti ini, dalam memberikan pembelajaran kita bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Misalnya kita menggunakan proyektor. Anak kita berikan materi melalui kuisis,
Terus anak bisa kita berikan evaluasi melalui Kahoot atau melalui classroom. Nah, seperti itu. Jadi kita dituntut untuk lebih kreatif. Itu namanya adalah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Selanjutnya, nah, menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidik itu diumpamakan sebagai petani, dan petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Akan tetapi petani bisa membuat padi atau jagung ini tumbuh dengan baik. Jadi kalau di sini itu diumpamakan siswa itu sebagai benih. Nah, beberapa siswa di sini contohkan ada benih padi dan jagung. Jadi benih padi itu tidak bisa kita ubah menjadi jagung. Sebaliknya jagung tidak bisa kita ubah menjadi padi. Nah, artinya bahwa anak mempunyai karakter masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi apa yang ada pada anak, minat dan bakat itu kita kembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ada yang minat matematika, ada yang minat IPA, ada yang minat bahasa Inggris. Jadi kita tumbuh kembangkan bakat yang ada pada anak tersebut. Meskipun prakteknya memang tidak mudah. Nah, terus budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu kognitif, terus yang berkaitan dengan pengetahuan, karsa itu afektif berkaitan dengan sikap, dan karya itu berkaitan dengan psikomotor. Nah, di mana dalam budi pekerti keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Tentunya adalah karakter yang baik karena Pak Manjur, karena yang namanya ibu itu kan merupakan taman pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Nah itu, jadi iya, jadi di sini keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendidik karakter anak. Kalau lingkungan, Betul, ya, lingkungan juga mempengaruhi, betul. Keluarga dan lingkungan, ya. Ya, terus trilogi pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mempunyai semboyan yang dikenal dengan istilah trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sungkulodo, yang kedua Ing Madya Manungkarso, yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Jadi Ing Ngarso Sungkulodo di depan kita memberikan apa? Contoh, betul. Terus Ing Madya Manungkarso di tengah kita memberikan semangat. Terus Tutwuri Handayani. Nah, kita bisa memberikan motivasi. Ya, modul 1.1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini itu yang pertama adalah mandiri. Jadi guru dituntut untuk mandiri, baik mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan maupun apa? Yang ketiga, evaluasi. Nah, mandiri misalnya dalam menyiapkan sarana-prasarana atau media pendukung dalam pembelajaran itu dituntut untuk mampu atau mandiri. Terus yang kedua, reflektif. Nah, setelah kita mengadakan pembelajaran kepada anak, kita istilahnya introspeksi. Kira-kira kekurangan kita itu apa yang berkaitan dengan pembelajaran. Terus pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu untuk ke anak, apa yang bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Terus yang ketiga adalah kolaboratif. Jadi guru dituntut untuk bisa saling bekerja sama baik dengan rekan kerja atau sesama guru, terus bekerja sama dengan kepala sekolah maupun komite dan juga para wali murid. Terus yang keempat adalah inovatif. Kita dituntut untuk bisa menemukan hal-hal baru yang bertujuan untuk meningkatkan
berpihak pada murid, atau kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu istilahnya adalah menghamba pada murid. Di sini ada cerita menghamba pada murid. Waktu itu Ki Hajar Dewantoro itu pernah diasingkan di negeri Belanda. Nah, pada saat diasingkan di negeri Belanda, posisinya beliau itu sudah mempunyai putri namanya Ni Anti atau siapa. Nah, pada saat berbarengan dengan tugas-tugas dari Ki Hajar Dewantoro, dilalai putrinya itu rewel. Terus Ki Hajar Dewantoro istilahnya juga marah, anaknya diseret keluar. Pada saat itu di negeri Belanda pas musim salju. Nah, karena emosi Ki Hajar Dewantoro itu masuk melanjutkan kerjaan, dia nggak ingat kalau anaknya tadi ditinggal di luar. Nah, setelah ingat langsung beranjak keluar rumah, anaknya itu sudah membiru, raut wajahnya, seluruh tubuhnya itu sudah membiru. Nah, terus Ki Hajar Dewantoro istilahnya dalam bahasa Jawa itu istilahnya ngucap, kowe bakal tak mulyake saklawase. Nah, engkau akan ku muliakan selamanya. Nah, intinya istilah awal menghamba pada murid itu ini. Nah, terus di sini diganti bahwa yang dimaksud dengan menghamba pada murid itu adalah berpihak pada murid, yang artinya adalah dalam memberikan pembelajaran itu benar-benar kita memberikan pelayanan yang terbaik terhadap murid. Terus peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak itu yang pertama adalah menggerakkan komunitas praktisi. Misalnya di sini ada KKG, kebetulan karena masa pandemi di dapil kita atau di kecamatan kita itu masih belum aktif. Tapi misalnya kalau sudah aktif itu bisa dalam arti menggerakkan komunitas praktisi itu istilahnya belajar bersama-sama dengan para guru. Terus yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Misalnya ada wawasan baru, informasi baru, terus ada juga misalnya dalam penyusunan PAK atau penyusunan artikel. Nah, itu bisa istilahnya tukar kawruh, nambah pengalaman dengan sesama guru, bisa saling memberitahu, mengajari, berbagi ilmu istilahnya. Terus selanjutnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran di sini artinya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dalam kelas. Pada saat proses belajar mengajar terhadap siswa. Terus yang ketiga adalah mendorong kolaborasi antar guru. Jadi di sini peran guru penggerak itu adalah mempunyai wewenang atau mempunyai tanggung jawab untuk mengajak sesama dengan guru untuk saling bekerja sama. Jadi dalam suatu instansi itu seyogyanya kita bisa saling bekerja sama. Terus yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, murid diusahakan untuk bisa belajar menjadi seorang pemimpin, dalam arti mempunyai jiwa kepemimpinan. Terus yang ketiga adalah visi guru penggerak. Modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, mulai dari input, proses maupun output atau hasil. Dalam mewujudkan visi dimulai dari diri sendiri, kemudian orang lain, dan berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Manajemen perubahan tersebut adalah IA atau inquiry apresiatif. Nah, rancangan strategi perubahan atau inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi, misalnya dalam satu SD, kira-kira potensi yang ada pada SD itu apa? Nah, jadi kita kembangkan potensi yang ada pada SD tersebut. Misalnya potensi dalam bidang akademik atau potensi dalam bidang kebudayaan. Kita bisa kembangkan potensi yang ada pada SD tersebut. Nah, pendekatan inquiry apresiatif itu dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang. Penerapan inquiry apresiatif
kolaboratif itu tahapannya adalah bagian B-nya itu membuat pertanyaan, terus A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali potensi, J-nya itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Sebelum kita melangkah misalnya ya, untuk merubah manajemen perubahan yang kolaboratif itu sebelum melangkah kita rancang dulu. Nah, dengan membuat pertanyaan. Terus kita ambil pelajaran. Kira-kira kalau kita menggunakan strategi semacam ini, nanti kedepannya gimana? Terus gali mimpi. Nah, dari apa yang kita ambil, sikap kita ambil, kira-kira mimpi ke depan atau rencana ke depan itu seperti apa? Terus jabarkan rencana, langkah kita ke depan itu seperti apa? Dan atur eksekusi. Nah, pelaksanaannya itu akan bagaimana dan seperti apa? Itu penerapan IA, yaitu melalui tahapan belajar. Nah, itu. Buat pertanyaan itu untuk mengetahui arah penelusuran, ambil pelajaran itu untuk menurunkan, untuk menuntun dalam pengambilan keputusan, terus gali untuk menyusun narasi keadaan ideal yang diimpikan, jabarkan rencana itu untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, dan atur eksekusi itu untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak mengerjakan tugas. Apa motivasi anak mengerjakan tugas? Supaya tidak diberikan sanksi oleh guru. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, 3 motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu beberapa bagian dari modul 1.3. Kita lanjutkan ke modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Monggo, Chris. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan semua orang yang berada di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah itu adalah menumbuhkan karakter anak. Dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Perubahan paradigma. Di sini ada 2. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Kalau realitas kebutuhan kita sama. Nah, padahal realitasnya kebutuhan kita itu tidak sama atau berbeda. Stimulus respon tentang dunia, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti itu. Terus, stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi semua tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Jadi kalau di sini keyakinan kelas itu tarafannya lebih tinggi daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan
siswa mau untuk mematuhi peraturan kelas karena ada konsekuensinya, kalau melanggar akan kena sanksi ya gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya itu lebih pada kesadaran diri gitu. Tidak ada istilahnya pemikiran kalau saya melanggar saya akan begini-begini, tapi lebih condong ke kesadaran diri. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi semua warga kelas itu ya baik guru maupun murid. Nah, itu juga berkaitan dengan keyakinan kelas. Misalnya murid dengan guru menghormati, terus guru dengan murid juga akan memperlakukan sewajarnya guru kepada murid atau berpihak kepada murid. Terus semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan istilahnya kesepakatan bersama. Tidak hanya guru yang membuat terus murid mematuhinya, tetapi itu melibatkan semua warga kelas, guru dengan murid. Dan yang namanya keyakinan kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak patok bangkrong. Keyakinan kelas ini berlaku mulai dari awal sampai akhir besok di kelas 6 seperti ini, tidak, tapi dinamis, bersifat dinamis, bisa berubah atau tidak. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Dan yang keempat adalah kesenangan. Nah, itu ada 4. Nah, terus posisi kontrol guru di sini ada 5. Nah, motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Nah, di sini misalnya motivasinya itu ada 2, identitas gagal, identitas berhasil. Nah, perilaku kontrol negatif dari guru, misalnya guru bersikap sebagai penghukum. Nah, guru berbuat atau menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Misalnya ada siswa yang melanggar peraturan. Gurunya itu berbuat dengan cara menghardik atau menunjuk-nunjuk. Nah, itu merupakan salah satu perilaku kontrol negatif di mana guru berperan sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi guru berbuat dengan cara apa? Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Kalau di sini identitas guru dinamakan berhasil atau sukses, misalnya adalah perilaku kontrol yang positif. Nah, guru berperan sebagai teman, jadi membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya pada saat guru melakukan suatu kesalahan atau melanggar peraturan, guru itu istilahnya bukan lantas menghardik atau menghukum, tetapi dengan cara bersikap sebagai teman, menanyakan alasan-alasan mengapa si siswa melakukan kesalahan. Kalau guru berperan sebagai pemantau, di sini adalah menghitung dan mengukur terhadap kesalahan yang dibuat oleh siswa. Kalau posisi kontrol diri sebagai seorang manajer, guru berbuat di sini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditelaah dulu, jangan langsung guru itu memarahi, tetapi di sini guru itu istilahnya menelaah dulu. Mengapa terlambat, misalnya, mengapa tidak mengerjakan PR, seperti itu. Terus kalau yang pertama itu condong ke perbuatan, yang kedua itu condong kepada perkataan. Nah, perkataan guru yang sifatnya menghukum itu berkata-kata, misalnya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan bla 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 bla. Jadi istilahnya ada semacam ancaman. Nah, itu kan perilaku kontrol yang sifatnya negatif. Terus yang kedua, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Ini terhadap posisi kontrol guru,
pembuat orang merasa bersalah. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman, guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu, atau ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Kalau sebagai pemantau, misalnya begini, apa peraturannya, nah, apa konsekuensinya atau sanksinya, atau apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini sifatnya memantau atau menelaah. Terus kalau kontrol diri guru sebagai manajer, itu perkataannya misalnya, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa yang berbuat misalkan. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Terus hasilnya, kalau perilaku kontrol negatif guru sebagai penghukum, hasilnya adalah memberontak atau pendendam. Jadi ini anak yang biasa kita hukum baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi karakter anak yang terbentuk itu apa? Yaitu pendendam, memberontak atau menyalahkan orang lain. Kalau perilaku kontrol negatif guru membuat orang merasa bersalah, nanti hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Misalnya anak melakukan suatu perbuatan pelanggaran. Kalau kita itu terhadap murid itu membuat orang merasa bersalah, motivasi kontrol dirinya, nanti hasilnya ini anak tidak malah terbuka, tetapi akan berusaha untuk menutupi kesalahannya atau berbohong atau menyangkal. Kalau kita berperilaku kontrol positif sebagai teman, maka anaknya itu akan ketergantungan. Pak guru penak, guru penak. Nanti anaknya jadi ketergantungan. Sampai lah, kalau Pak Guna, komen friendly kok. Nah, itu jadi ketergantungan kayak gitu. Tapi kalau perilaku kontrol positif guru sebagai pemantau, nah anak hasilnya itu akan menyelesaikan bila diawasi. Pak guru lah ya. Nah, kalau ada yang mengawasi, maka dia akan bertindak sesuai aturan. Tetapi kalau tidak yang mengawasi, maka dia akan berbuat seenaknya. Jadi yang paling ideal itu ini. Yang paling ideal adalah kontrol diri guru sebagai manajer, yaitu menguatkan watak atau Terus tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Terus di sini ada segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus langkah yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, seperti ini, segitiga restitusi seperti ini. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Nah, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bermanfaat kritis. Di sini ada beberapa rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif di sekolah. Nah, jadi sebagai
manajer dalam menjalankan budaya positif, guru harus menjadi teladan dalam menerapkan kesepakatan kelas dan disiplin positif. Kalau berkaitan dengan konsep pemikiran belajar di Antoro atau modul 1.1, nah di sini adalah berhamba pada murid atau berpihak kepada murid, menuntut guru untuk selalu ikhlas dalam membimbing murid dan menyadari kebutuhan peserta didik yang berbeda sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Kalau kaitannya dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di sini seorang pendidik itu harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kalau dikaitkan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dalam menjalankan perannya, guru harus merumuskan visi sesuai dengan profil pelajar masing-masing. Dan yang terakhir tentang nilai apresiatif, IA dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, manajemen perubahan yang menggunakan paradigma IA salah satunya adalah model Bagja. Buat pertanyaan, algoritma dari niat, jabatan rencana, dan atur eksekusi. Di sini menumbuhkan budaya positif di sekolah. Latar belakangnya adalah bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, sekaligus menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak menyenangkan atau istilahnya disebut dengan sekolah ramah anak seperti itu. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran apabila lingkungan di sekelilingnya aman dan nyaman. Tuh, terbebas dari biji seperti itu. Tujuannya apa? Satu, mendukung tumbuh kembang murid secara holistik. Yang kedua, mendorong tumbuhnya motivasi internal pada murid. Kalau umumnya apa? Terbentuknya disiplin positif dari motivasi internal yang dapat diukur dengan sedikitnya pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Nah, jadi kalau penciptaan budaya positif dikatakan berhasil, itu tolak ukurnya adalah persentase anak melakukan pelanggaran itu semakin hari semakin menurun, baik dari tingkat kelas 1 maupun sampai dengan tingkat kelas 6. Nah, minimalisasi yang akan dilakukan adalah membuat program aksi nyata, membuat skenario aksi nyatanya, terus membuat angket dan orang yang terlibat. Terus yang ketiga, finalisasi persiapan. Yang keempat, sosialisasi dengan warga sekolah seperti ini. Terus yang kelima, bergerak bersama rekan guru dan warga sekolah. Jadi untuk menciptakan suatu budaya positif itu kita tidak bisa melangkah sendiri, tetapi harus bekerja sama, mulai dari kepala sekolah, para dewan guru, dan murid-murid. Termasuk wali murid juga mempunyai peran dan juga komite. Dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah, rekan guru, komite, wali murid, satgas, angket keputusan murid tentang penerapan budaya positif. Nah, kalau dijadikan satu seperti ini, rancangan tidak akan nyata budaya positif. Nah, matur nuwun. Alhamdulillah. Ya, nah, cukup sekian penyampaian modul 1, mulai dari sub modul 1.1 sampai dengan 1.4 dari saya. Ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.